Ya, kembali lagi. Senang sekali saya MJ bisa ketemu kalian semua tentunya di video pembelajaran IPS. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, IPS itu apa sih? IPS itu singkatan dari ilmu, penting, dan seru. Jadi semoga saat kalian belajar IPS, kamu bisa tahu pentingnya belajar IPS. Dan juga serunya ya belajar IPS. Karena kalau kamu nggak tahu tentang IPS, waduh kasihan. Nanti kamu akan menghadapi kesulitan di masa depan. Baiklah, hari ini sesuai dengan tema kita akan belajar tentang materi IPS kelas 7 bab 1. Tentang apakah itu? Ya, bab 1 ini adalah bab awal dari pelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar tentang peta. Jadi videonya nanti akan dipotong-potong supaya kamu juga nggak bosen lihatnya. Kita akan buat videonya dipotong-potong menjadi beberapa sub bagian supaya kamu belajarnya juga bisa lebih efektif. Hari ini khusus kita akan belajar tentang peta. Nah, untuk itu Mister sudah siapkan, ini ada sebuah PowerPoint. Kita akan sama-sama belajar mengenai materi tentang peta. Oke, sekarang coba kamu lihat ke layar monitor kamu ya. Ini ada gambar apa? Di situ sudah jelas ya dari namanya. Tulisannya adalah peta Indonesia 34 provinsi. Wah, Indonesia tuh sekarang punya 34 provinsi, cukup banyak ya. Ya, jadi inilah yang namanya peta. Peta itu kalau kamu lihat di sini ya ada warnanya dan lain sebagainya. Nah, ini ada gambar kedua. Kita akan coba lihat ya. Oke, ini pengertian peta dulu, tadi belum ya. Peta itu apa sih? Peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, kalau ngapalin tentang definisi peta ini agak susah. Jadi sebetulnya Mister tuh punya punya gerakan untuk menghafalkan pengertian dari peta. Coba ya kita lihat gerakannya ya. Apa sih peta itu? Peta adalah gambaran, karena dia akan menggambar ya seperti ini. Permukaan bumi, muka kita, yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Jadi sekali lagi, peta itu apa sih? Gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada satu bidang datar dengan skala tertentu. Karena skala itu lambangnya adalah titik 2. Jadi dengan gerakan seperti itu kamu akan lebih mudah untuk mengerti dan juga melihat, menghafalkan tentang pengertian peta. Oke, kita akan lanjutkan lagi ini ya tentang gambar yang selanjutnya. Nah, kalau ini gambar apa ya? Oke, mungkin sudah ada yang tahu ini. Apa ini? Ya, ini adalah globe. Globe itu adalah tiruan bola bumi. Jadi dibentuknya seperti bola bumi. Jadi kita harus sepakat dulu ya bahwa bumi itu bulat ya, bukan yang lain-lain. Jadi seperti ini. Ini yang namanya globe, tiruan bola bumi. Nah, kalau yang ini gambar apa? Oke, sudah jelas dari judulnya, itu adalah atlas. Atlas itu apa sih? Mungkin kamu bertanya-tanya, atau mungkin ada yang sudah punya bukunya di rumah. Apa itu atlas? Atlas itu adalah buku yang isinya adalah kumpulan peta. Jadi beberapa peta itu digabungin dalam satu buku, itu namanya atlas. Nah, biasanya kalau kita beli di toko buku, kita bisa beli atlas ini. Jadi nanti di satu buku itu ada banyak peta di dalamnya. Oke, jadi sekarang kita review apa bedanya peta, globe, dan atlas. Jadi tadi peta itu apa tadi? Masih ingat nggak? Oke, peta itu tadi adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu. Coba kamu ulangi. Bisa? Ya, itu tadi ya. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu. Kita lanjutkan. Tadi kalau globe apa ini? Pengertian globe. Globe artinya adalah globe artinya adalah tiruan bola bumi. Nah, atlas ini yang paling gampang. Atlas itu apa? Atlas itu adalah kumpulan peta yang dibuat menjadi buku. Jelas ya? Jadi itu bedanya antara peta, globe, dan atlas. Oke, kita akan lanjutkan. Peta itu ada beberapa jenis-jenisnya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah berdasarkan bentuknya. Peta berdasarkan bentuknya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah peta timbul. Peta timbul itu adalah peta yang timbul ya, keluar kayak 3 dimensi gitu ya. Nanti kita akan lihat gambarnya. Lalu yang kedua adalah peta datar. Peta datar itu peta biasa yang tadi kita sudah lihat di pertama fotonya.
Itu namanya peta yang datar. Nah, yang ketiga ini adalah peta yang sering kamu lihat. Ini namanya peta digital. Peta digital itu adalah bentuk peta tapi sudah didigitalisasi, yakni ya seperti yang sudah kamu lihat di Google Map. Nah, itu adalah contoh peta digital. Kita akan lihat gambarnya satu-satu. Ini dia peta timbul. Peta timbul itu adalah peta yang sengaja dibuat memang timbul ya, 3 dimensi ke depan. Tujuannya apa sih membuat peta timbul ini? Tujuannya adalah supaya kita tahu relief atau permukaan suatu wilayah di suatu tempat. Kita semua tahu ya bahwa bumi itu kan nggak rata. Ada gunungnya, ada lembahnya, dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya peta timbul, kita bisa tahu, oh wilayah di sini ada gunungnya, oh di sini ada lembah, di sini ada sungai, dan lain sebagainya. Jadi peta timbul itu memang sengaja dibuat supaya kita mengerti bahwa di wilayah tersebut bentuknya atau reliefnya itu seperti apa, gunungnya di sebelah mana, dan lain sebagainya. Jadi ini yang namanya peta timbul. Kita lanjutkan. Ya, ini namanya peta datar. Peta datar itu peta biasa yang sering kamu lihat di mana-mana lah ya. Ini peta datar ya. Oke, kita langsung lanjut saja. Nah, ini yang sering kamu lihat di Google Map atau di perangkat gadget kamu. Itu namanya adalah peta digital. Peta digital itu memang sengaja dibuat untuk mempermudah kita karena dia sudah bentuknya digital, jadi bisa dibuka di mana saja dan dia bisa menampilkan beragam tempat yang ada di bumi ini. Kita di Indonesia bisa tahu kondisi misalkan di sebuah tempat di Amerika Serikat lewat peta digital ini. Jadi ini adalah peta yang memang dibuat untuk mempermudah kita dalam mencari suatu tempat. Karena memang fungsi peta pada dasarnya adalah supaya kita bisa menentukan, mencari sebuah lokasi yang kita inginkan. Jadi jangan sampai salah atau nyasar. Oke, di sini ada yang sudah nyasar? Iya. Baiklah, kita akan lanjut ke unsur-unsur peta. Unsur-unsur peta itu disebut juga komponen peta. Apa itu komponen peta? Komponen peta itu adalah hal-hal yang ada di dalam sebuah peta. Nah, kita akan cek ya. Yang pertama, unsur peta itu yang pertama adalah judul peta. Pasti, kalau peta nggak ada judulnya kita bingung. Ini nanti wilayah mana ya? Judul peta biasanya ada di atas, tapi kali ini contohnya ya, kalau kamu lihat di gambar itu ada yang judul petanya di samping. Lalu ada tanda arah. Tanda arah atau arah mata angin. Ini tujuannya adalah supaya kita tahu nih arahnya kemana. Lalu ada legenda. Legenda ini adalah penjelasan dari simbol-simbol yang ada di dalam peta. Karena memang di peta itu ada simbol-simbolnya. Lalu dilanjutkan ada garis astronomis. Garis astronomis itu adalah garis khayal yang mengelilingi bumi. Ini ada garis lintang dan garis bujur. Apa sih tujuannya dibikin garis astronomi ini? Tujuannya supaya kita tahu letak koordinat sebuah lokasi. Kalau kamu lihat ke Google Map, kamu suka tahu ya bahwa ada lambang X dan Y. Nah, itu sebetulnya adalah garis-garis astronomis. Jadi kalau garis lintang itu adalah yang melintang, yang mendatar ya, yang landscape kalau kita bilang. Nah, garis bujur itu yang portrait, yang ke atas. Jadi dengan adanya garis lintang dan garis bujur ini, kita akan bisa tahu koordinat lokasi yang tepat pada sebuah tempat, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Lalu ada inset peta. Inset peta itu adalah peta kecil yang memang tujuannya dibuat untuk menjelaskan wilayah sekitar dari peta yang sedang kita lihat. Jadi dengan adanya inset peta, kita jadi tahu, oh lokasi ini ada di sekitarnya seperti apa. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Itu adalah tahun pembuatan. Jadi yang namanya peta itu dibuat itu pasti ada tahunnya. Kenapa kok kita harus belajar tentang tahun pembuatan peta? Karena gini, wilayah-wilayah terutama di Indonesia itu bisa berubah sejalan waktu. Misalkan nih, waktu Mister dulu masih kecil, waktu masih SMP, Indonesia itu cuma punya 28 provinsi. Sedangkan sekarang ada 34 provinsi. Berarti ada perubahan dong. Maka peta tahun dulu, tahun 1992, sangat berbeda dengan peta 2020. Karena jumlah provinsinya beda, kotanya pun juga beda. Jadi perlu tahun pembuatan peta. Nah, yang ketujuh, simbol peta. Simbol peta ini tujuannya adalah untuk memberikan tanda-tanda tentang kenampakan yang ada di dalam permukaan bumi.
Jadi maksudnya kayak gini, kalau misalkan kamu lihat peta, kan nggak mungkin tuh ditulis, di sini ada stasiun, di sini jalan rel kereta api, kan nggak mungkin ditulis seperti itu. Nanti petanya isinya tulisan semua, ya nggak? Maka caranya gimana? Maka dibuatlah yang namanya simbol peta. Simbol peta itu bentuknya gambar-gambar kecil-kecil. Nah, nanti ditaruh di peta itu. Nah, nanti kalau kamu lihat ini gambar ini artinya apa, kamu bisa lihat di legenda. Jadi legenda itu memang menjelaskan mengenai simbol-simbol yang ada digunakan di dalam peta. Jadi jelas ya, simbol peta ini fungsinya adalah supaya kamu tahu, oh di sini ada stasiun, di sini ada jalan raya, di sini ada rel kereta api, lalu di sebelah sana ada misalkan ada pelabuhan, ada bandar udara. Nah, itu dibuat dengan gambar-gambar kecil yang namanya simbol peta. Oke, kita lanjut yang ke-8. Yang ke-8 ini yang cukup penting, yaitu skala peta. Skala peta itu adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Nanti Mister akan lebih jauh menjelaskan mengenai cara menghitung jarak sesuai dengan skala petanya. Oke, kalau kamu lihat ini juga contoh lagi ya mengenai komponen peta. Itu ada judul, ya, yang paling atas. Judulnya adalah peta distribusi kepadatan penduduk. Lalu ada inset itu peta kecil yang disertakan, lalu ada penunjuk arah atau arah mata angin, ada simbol. Nah, kalau ini petanya tentang tentang peta tematik, jadi ada simbol, ada legenda, lalu ada sumbernya, ada tahun pembuatannya. Nah, selain itu juga ada garis tepi, ada skala. Di sini dipakai skalanya adalah skala garis. Jadi skala itu ada skala angka dan skala garis. Kalau yang di peta ini yang kita lihat adalah skala garis. Kita lanjutkan dulu ya. Oke, hal penting yang perlu kita perhatikan itu adalah skala peta. Skala ini perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Skala peta itu akan selalu dalam satuan sentimeter. Nah, biasanya di pembelajaran IPS kelas 7 ini ada banyak soal tentang menghitung skala peta. Ini Mister akan jelaskan ringkas saja mengenai cara menghitung skala peta. Kita lihat ya, skala peta ini biasanya dalam bentuk perbandingan. Contohnya, ada skala peta misalkan 1:500.000. Artinya apa? Oke, artinya setiap 1 cm di peta itu sama dengan 500.000 cm jarak sebenarnya. Jangan lupa skala itu selalu dalam cm. Jadi kalau kamu lihat nih, kamu bisa lihat ya, coba kamu ambil buku atlasmu kalau kamu punya, kamu lihat di situ ada skala. Itu ada perbandingannya. Ada yang 1:5 juta, 1:50 juta. Itu artinya apa? Artinya 1 cm kalau kamu ukur dengan penggaris di peta kamu, 1 cm di peta kamu itu sama dengan ya perbandingannya. Kalau 1:500.000 berarti 1 cm di peta sama dengan 500.000 cm jarak sebenarnya. Oke, kita akan lanjutkan ke contoh soal. Contoh soalnya yang sering sekali keluar itu seperti ini. Jarak kota A dan B di peta itu 3 cm. Skala petanya 1:500.000. Salah nih ya, harusnya 500.000. Berapa jarak sebenarnya? Nah, ini jawabannya gampang. Logikanya karena skalanya 1:500.000, maka 1 cm pada peta itu sama dengan 500.000 cm jarak sesungguhnya. Karena di soal kota A dan B itu 3 cm, maka tinggal dikalikan saja. 500.000 kali 3. Jawabannya ya 1.500.000 cm. Nah, untuk jarak sesungguhnya, itu biasanya kita akan rubah menjadi kilometer. Jadi, gimana cara merubahnya? Gampang saja, karena 1 kilometer itu sama dengan 100.000 cm. Jadi tinggal kita coret saja nolnya 5, gitu ya. Jadi dapatlah 15 km. Oke, nanti Mister akan sertakan juga cara menghitungnya dengan video yang lain. Oke, ya, jadi itu saja hari ini. Kita akan belajar baru bagian ini mengenai peta. Jadi kalau misalkan kamu ada pertanyaan, kamu bisa tanya langsung ke MJ ya. Oke, jadi apa saja sih yang kita pelajari hari ini? Yang pertama kita belajar tentang pengertian peta. Lalu kita juga belajar tentang
global, dan juga atlas. Lalu apalagi yang kita belajar? Oh, kita belajar juga tentang unsur-unsur yang ada atau komponen-komponen yang ada di dalam peta. Nah, apalagi kita juga belajar tentang menghitung skala. Oke, jadi untuk materi yang lain kamu bisa baca juga di buku kamu, di buku paket kamu yang ada di rumah. Di situ akan dibahas lebih jelas lagi. Baiklah, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahwa IPS itu adalah ilmu penting dan seru. Kita ketemu lagi. Sampai jumpa.